Oke, selamat pagi. ASKOP pada klien dengan gangguan sistem persarapan akibat perubahan vaskularisasi, ya, bahwa akibat adanya perubahan sirkulasi pembuluh darah, ya, sehingga terjadi sumbatan pada pembuluh darah di otak. Inilah yang disebut dengan stroke. Ya. Oke. Bagian-bagian otak, ya, bahwa otak yang kecil itu namanya belum. Makanya kemarin Anda sudah eh, menjawab, ya, sudah kita ketahui yang namanya stroke itu ada di otak. Kemudian Anda tahu yang bagian otak bagian mana? Ada otak bagian besar, ada otak kecil, ya. Kalau belum-belum namanya otak kecil, cerebellum, ya. Kalau belum itu artinya besar begitu, ya. Di mana ada lobus parietal, lobus temporal, occipital bagian belakang, frontal bagian depan, ya. Temporal itu ada dua, ya, temporal kanan kiri, ya, samping seperti itu. Nanti ada yang namanya area Broca, ya, itu yang apa menstimulus yang membuat Anda berbicara, ya, itu namanya area Broca begitu. Kemudian kalau di belum bagian atas itu sebagai korteks motorik, artinya di situ adalah bagian yang memberikan secara motor itu kan berjalan, ya, movement berjalan. Kemudian untuk memberikan rasa, ya, Anda nyeri, apa, panas dan sensasi-sensasi lainnya itu namanya korteks sensori, ya. Kemudian ada lagi bagian frontal, ya, judgment, foresight. Kemudian ini adalah untuk melihat pandangan depan, kemudian untuk perubahan juga, begitu. Nah, kemudian bagian oksipital, lobus oksipital, ini bagian yang area untuk melihat eh, penglihatan juga, ya. Kemudian area Wernicke, ya, regional Wernicke ini Anda berbicara secara komprehensif, ya, artinya Anda bisa bicara secara teratur, jelas, itu diatur di bagian area Wernicke di bagian otak besar tersebut, ya. Kemudian ada eh, otak kecil, ya, itu ada koordinasi, ya, keseimbangan. Anda keseimbangan bisa meniti jalan setapak, ya, atau bisa jalan lurus, ya. Kalau kita orang sehat itu karena adanya koordinasi dari otak kecil, cerebellum namanya. Nah, kemudian medula oblongata di sini bahwa Anda merasakan untuk membantu pernapasan, kemudian denyut jantung, ya. Di semuanya ini adalah di medula oblongata. Oke. Nama lain dari CVA, ya, nama lain dari stroke adalah cerebrovascular accident, ya. Accident itu artinya kecelakaan, kejadian, ya. Ada sebuah kejadian, masalah, ya. Cerebro artinya saraf otak, gitu, ya. Vaskuler pembuluh darah. Ya, jadi adanya masalah atau kecelakaan atau kejadian di pembuluh darah otak atau nama lainnya stroke, ya. Nah, stroke ini merupakan salah satu manifestasi neurologik, ya, bagian saraf yang umum timbul secara mendadak sebagai akibat adanya gangguan suplai darah ke otak, ya. Makanya ada orang yang tiba-tiba di ini, ya, oh, apa nih, kamar mandi kok dia jatuh. Orang dikira jatuh tapi terpleset, ya, padahal dia tadi bahwa pada saat kurang fokus, ya, di kamar mandi itu sehingga pandangan penglihatan masih kabur, malah salah tumpuan, maka akan terjadi jatuh, kemudian terbentur, maka pembuluh darah di otak pecah, bisa terjadi stroke seperti itu.
Makanya Anda sebagai seorang anak yang kuliah di dunia kesehatan, di keperawatan ini harus kasih tahu orang tua kita. Mohon maaf kalau orang tua kita paling sudah umur 40 tahun ke atas ya, 50 tahun ke atas. Anda, halo? Ini eh, Anda harus perhatikan baik-baik ya, yang namanya masalah stroke ini ya, bahwa kalau Anda sebaiknya sebelum, apalagi orang tua ya, sebelum orang tua kita ke kamar mandi atau mau mandi, itu diingatkan yang namanya harus minum air putih, lebih baik air putih hangat atau apa begitu ya. Agar bahwa karena orang tua kita mau mandi, mau wudhu ya, itu harus diperhatikan karena itu akan menyebabkan kalau mandi ya langsung kepalanya dikasih air dingin ya begitu. Nah, sedangkan tubuh kita pada saat setelah tidur itu kan masih ini ya eh, dingin begitu. Kemudian kaget dengan dikasih air dingin lagi, jantung akan merespon lebih cepat ke daerah yang kedinginan tersebut. Makanya pembuluh darahnya itu kemudian apalagi kalau sudah lansia ya, itu kan pembuluh darahnya sudah mengecil ya, berbeda dengan kayak kalian yang masih muda begitu ya. Nah, itu yang membuat biasanya orang tua kita itu apa ya namanya bisa terjadi jatuh pada saat mandi, pada saat apa pagi-pagi mandi begitu ya. Kan banyak kejadian orang stroke itu tadi ada yang bilang jatuh di kamar mandi kah, terpeleset di kamar mandi dah. Itu makanya kalau pagi-pagi mandi itu gunakanlah sebelum mandi itu kita minum air putih dulu. Kita memberikan respon yang agak lebih banyak supaya dia itu imbang antara yang di apa masuk di luar maupun di dalam itu sudah ininya apa eh bentengnya seperti itu. Makanya harus diisi dulu, diminum dulu, dikasih air dulu ya tubuhnya kita supaya pada saat ada kenaikan tadi suhu penurunan suhu karena dikasih air dingin itu akan kita sudah eh, adaptasi tubuhnya di dalam bagian jantung kita untuk memompa darah ke bagian vena cava superior kita begitu ya. Stroke merupakan salah satu manifestasi ya, manifestasi tanda gejala klinis neurologik yang umum timbul secara mendadak ya sebagai akibat adanya gangguan suplai darah ke otak. Nah, ada kejadian memang tadi barusan pasien ya Pak, orang tadi duduk dengan kita kok tiba-tiba dia kena stroke begitu. Nah, itu karena serangannya mendadak. Ada juga pernah saya kaji pasien waktu di Rumah Sakit Cipto itu, dia supir dokter di situ, dokter bedah saraf kebetulan. Nah, baru parkir di depan RCM, nah langsung serangan. Untung serangannya pas di parkiran. Coba kalau di jalan raya, semacetnya Jakarta seperti apa. Nah, dia langsung dibawa ke ruangan neurologi begitu. Ya, pas serangannya di ini apa di mobil pas parkir begitu. Langsung saya Pak Haji, Pak ini Bapak bagaimana saya ini supaya pribadi dokter ini gitu. Pas sampai pas parkiran tuh itu Mas, saya serangan stroke. Nah, untung dia stroke infak begitu ya, bukan stroke hemorrhagic begitu. Yang hemorrhagic pasti lebih parah begitu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang stroke iskemik, infak atau non hemorrhagic ya. Kemudian ada stroke hemorrhagic ada dua. Oke, nah di sini Anda bisa pelajari yang namanya patofisiologi dari eh, stroke ya. Stroke ini ya karena trombus pecah ya, karena trombus di dalam pembuluh darah kita ini atau orang tersebut itu akan menyebabkan arteri tersumbat ya. Arteri itu kan kaya dengan oksigen ya, karena tersumbat sehingga suplai darah darah itu ke otak akan turun ya. Karena suplai darah otak turun tersebut ya, itu menyebabkan anoksia. Anoksia itu artinya tidak, oksia berarti tidak ada oksigen ataupun namanya hipoksia, kekurangan oksigen begitu. Sehingga eh,
dalam waktu beberapa menit ya itu akan mematikan jaringan otak begitu ya, bahwa kecepatannya di sini katakan 24 sampai 30 mili per 100 gram jaringan otak ya. Kemudian karena anoksia ini, nah, akan terjadilah yang namanya iskemia ya. Iskemia itu artinya kematian jaringan karena kekurangan oksigen ya. Kemudian setelah iskemia, lama-kelamaan akan jatuhnya ke infak. Jaringan otaknya itu akan mengalami kematian. Itu artinya jaringan otak akan mengalami kematian secara permanen. Nah, begitu juga dengan hipertensi ya. Hipertensi artinya hiper itu tinggi, tensi tinggi ya, jadi tekanan darah yang tinggi. Nah, karena tekanan darah tinggi, kemudian eh, yang namanya pembuluh darahnya orang tua kita itu kalau orang sudah semakin lansia ya umur bertambah itu bentuknya semakin kecil karena tekanannya tinggi, maka terjadilah arteri tersebut pecah juga sama ya. Dengan arteri pecah pastikan suplai darah ke otak juga akan turun begitu ya. Suplai darah ke otak akan turun menyebabkan sama tadi oksigen akan menurun ya, karena tadi bahwa Anda ketahui yang namanya kalau vena itu kaya dengan CO2, kalau yang arteri itu kaya dengan O2. Nah, sehingga maka akan menyebabkan suplai darah turun, anoksia lagi, ya oksigennya menurun atau hipoksia begitu ya. Kalau anoksia itu an tanpa oksigen, tidak ada oksigen, atau ada oksigen sedikit namanya hipoksia begitu ya. Nah, ini akan menyebabkan yang namanya stroke pada seseorang. Begitu. Selanjutnya, bentar ya, spotlight saya. Spotlight. Spotlight mana? Gangguan aliran darah yang mengakibatkan stroke disebabkan oleh penyempitan ya, bahwa pembuluh darah yang menyempit atau tertutupnya salah satu pembuluh darah ke otak ini terjadi karena trombosis ya cerebral yang diakibatkan aterosklerosis. Aterosklerosis itu artinya terjadi penumpukan ya plak-plak di dalam pembuluh darah ya. Anda bayangkan yang namanya apa ini oh, saluran ya. Anda kalau nyuci motor, nyuci mobil ya, nyuci apapun, pasti di dalam selang cucian itu lama kelamaan kalau kita pakai terus itu akan terjadi ada plak-plaknya itu. Nah, kalau di dalam pembuluh darah kita itu seperti namanya aterosklerosis seperti itu. Nah, menumpuk, menumpuk, menumpuk akan menutup jalannya semakin mengecil begitu alirannya. Sedangkan denyutan jantung setiap hari begitu terus 24 jam, tapi aliran semakin kecil, nah semakinlah menyusahkan beban kerja jantung. Pada umumnya menyerang pada lansia ya, karena lansia itu kan tadi bahwa sudah mengalami degeneratif penurunan fungsi dan jumlah apa bentuknya juga akan mengecil. Kemudian trombosis terjadi pada pembuluh darah di mana oklusi. Oklusi itu namanya bahasa awamnya itu penyumbatan. Ya, sumbatan di situ yang terjadi sehingga dia akan menyebabkan yang namanya iskemia. Bisa terjadi iskemia, bisa terjadi edema, dan kongesti. Kongesti itu aja bengkak juga ya di jaringan sekitarnya. Ini yang karena pengaruh dari adanya trombosis di bagian cerebral kita atau pasien yang stroke ya. Nah, kemudian stroke ini biasanya terjadi pada saat tidur atau saat setelah bangun tidur ya. Tadi bahwa setelah bangun tidur orang tua kita itu jangan Anda kagetin, makanya harus
Setelah tidur itu harus duduk dulu, gitu ya. Duduk, kemudian kalau nyawa sudah kumpul baru bisa jalan ke kamar mandi, gitu ya. Jangan masih sempoyongan langsung keluar. Nyawa belum kumpul, tiba-tiba kepleset, ada kulit pisang, ada apa, ya bisa jatuh lah begitu. Nah, hal ini terjadi pada lansia yang menyebabkan menurunnya tekanan darah sehingga dapat menyebabkan ya atau mengakibatkan iskemia cerebral. Iskemia cerebral itu disebutkan tadi ya, bangun tidur, orang setelah tidur itu kan masih pikirannya apa, nyawanya kayak belum kumpul ya, pembuluh darah juga belum siap menerima ya kalau sampai seperti itu bangun. Kemudian emboli cerebral ya, di mana merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak atau udara ya. Pada umumnya emboli berasal dari trombus ya, kerusakan di jantung yang terlepas dan menyumbat arteri cerebral. Inilah yang menyebabkan adanya stroke juga. Ada trombosis, ada emboli, kemudian yang ketiga adanya perdarahan intracerebral ya, perdarahan di dalam otak ya, di mana terjadi akibatnya pecahnya pembuluh darah. Nah, karena pecah itu akan mengintervensi daerah-daerah lain, bocorannya pecahannya itu ya, sehingga menyebabkan orang tersebut stroke. Selanjutnya tanda dan gejala stroke ya, bahwa kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh ya. Kalau dia kenanya bagian otak sebelah kanan, maka akan terjadi hemiplegi ya, kelemahan bagian sisi kiri ekstremitas kita, kaki kita sebelah kiri, tangan kita sebelah kiri, itu namanya hemiparesi, ya hemiplegi. Nah, kemudian kalau dua-duanya berarti sudah parah ya, setubuh begitu. Lumpuh pada salah satu sisi wajah, Bell palsy ya, wajahnya kadang merot begitu ya, ngomong nggak jelas, jadi kayak orang kumur-kumur. Makanya kalau orang menyut-menyut begitu ya, itu kayak orang cerebral palsy, palsy Bells. Kemudian tonus otot lemah atau kaku, ini yang terjadi tanda gejalanya pada pasien dengan stroke. Kemudian menurun atau hilangnya rasa sensasi itu pada kulit menurun ya. Kemudian gangguan lapang pandang ya, itu jadi apa, lihat orang itu kadang kabur, nggak mengenali begitu ya. Kemudian gangguan bahasa disatria ya, artinya kesulitan dalam kata, kadang apasia atau difasia itu bicara, kehilangan bicaranya, nggak bisa ngomong jelas ya. Kemudian gangguan persepsi. Artinya gangguan persepsi ini eh, gangguan persepsi ini jadi daya ingatnya itu menurun. Dia sudah kenal ada di mana, ini siapa, anaknya mana, cucunya mana, dan sebagainya, itu sudah kadang nggak mengenali begitu ya. Kemudian gangguan status mental, kesadarannya menurun. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian diagnosisnya ya, bahwa perlu yang namanya pemeriksaan diagnosis. Diagnosis itu artinya pemeriksaan banding, ya makanya di CT scan dan sebagainya untuk melihat tempat lesinya atau trombusnya atau perdarahannya di mana, di otak bagian mana, itu ada di subdural hematom atau di medula oblongata dan sebagainya, itu hasil dari pemeriksaan CT scan atau namanya pemeriksaan diagnosis ya. Pada diagnosis penyakit cerebrovaskuler atau stroke ini, maka tindakan arteriografi adalah esensi untuk memperlihatkan penyebab dan letak gangguan. Nah, itu ada CT scan dan MRI. Nah, MRI itu lebih bagus lagi, dia akan melihat sel-sel yang lebih kecil ya. Kalau CT scan gambaran besarnya, tapi kalau MRI itu akan lebih detail lagi. Magnetic Resonance Imaginer.
merupakan sarana diagnostik yang berharga untuk menunjukkan adanya hematoma, artinya adanya perdarahan, adanya pembengkakan, adanya infak, kematian jaringan, ataupun adanya perdarahan. Itu yang harus dilakukan pada pasien stroke, yaitu CT scan, MRI. Nah, kemudian EEG dapat membantu dalam menentukan lokasinya, ya. Elektroencephalografi namanya EEG. Wajangannya elektroencephalografi, ya, dapat membantu dalam menentukan lokasi di mana infak, hematom, atau perdarahan juga di mana letaknya pada pasien tersebut. Nah, selanjutnya bahwa prinsip pengobatan pada trafik terapeutik Windows, jendela terapeutik ini ya, bahwa jaringan penumbra, ya, ada aliran lagi sehingga jaringan penumbra ini tidak menjadi iskemik, ya. Bagian otak namanya bagian penumbra, ya. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir jaringan iskemik yang terjadi. Nah, begitu. Kalau apa ya, orang yang pernah saya tanya itu bahwa kalau sudah tadi perdarahannya apa mengintervensi, ya, sudah mencampuri apa ya, kemana-mana bagian yang lain, itu biasanya sudah parah, gitu ya. Kita mau operasi bedah saraf meninggal, kalau enggak tangannya segera meninggal, itu jadi buah si malakama begitu ya. Jadi bingung. Biasanya kadang nanti lihat trombusnya dulu, kita kasih heparin dan sebagainya. Kalau ada perubahan baru akan apa hemodinamiknya standar apa stabil, itu bisa dioperasi. Kalau enggak ya begitu, kadang berakhir dengan kematian gitu di ruang apa nih ruangan ruangan tersebut, ruang neurologi, ruang saraf, ya. Makanya eh, dokter tidak akan berani kalau tanda-tanda vitalnya atau hemodinamiknya stabil. Jangan sampai baru di ruang OK, ruang bedah, dia sudah meninggal duluan. Nah, itu sebagai aib malahan. Sehingga dokter tidak akan memberikan ini indikasi untuk operasi begitu sebelum pasiennya agak stabil. Ya. Terapi umum atau pengobatan umum yang diberikan, ya, bahwa untuk merawat keadaan akut perlu diperhatikan faktor-faktor kritis sebagai berikut, ya. Bahwa untuk yang pertama menstabilkan tanda-tanda vital dulu, ya. Jadi bahwa tanda-tanda vitalnya yang berat, ya, yang nggak stabil, nggak bisa dioperasi pasiennya. Pecah juga nanti bisa bikin meninggal dalam meja operasi. Nggak boleh seperti itu. Makanya untuk menstabilkan tanda-tanda vital atau eh, tensi tersebut, salah satunya itu mempertahankan saluran nafas, sering melakukan pengisapan yang dalam O2, ya. Biasanya pada pasien ini penurunan kesadaran sehingga kadang harus dilakukan tindakan suction, ya. Kemudian ada juga yang harus dilakukan bersihan jalan napasnya supaya baik, ada tracheostomy. Saya lihat semester 3 kayaknya sudah belajar itu tracheostomy. Saya pernah lihat Dedri pernah melakukan pakaian apa praktek tracheostomy, ya. Waktu ada kunjungan wakil bupati dari Fak-Fak itu kayaknya Dedri pas praktek tracheostomy. Kemudian atau SD, ya. Kemudian ada pasang alat bantu pernapasan bila batang otak terkena, ya. Biasanya ada ET, ya. Kemudian kendalikan tekanan darah sesuai dengan keadaan masing-masing individu, termasuk usaha untuk memperbaiki hipotensi maupun hipertensi. Ya, jadi bahwa harus dikendalikan tekanan darahnya supaya stabil. Makanya kasih obat heparin dan sebagainya, pengenceran darah namanya heparin. Kemudian deteksi dan memperbaiki aritmia jantung. Artinya tidak aritmia, artinya ritme, artinya irama jantungnya itu tidak teratur. Kita harus deteksi dengan diberikannya obat-obat jantung. Karena eh, kalau
irama jantungnya nggak bagus, pasti akan menyebabkan aliran darah juga nggak bagus begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah merawat kandung kemih. Kenapa sangat penting kandung kemih diatasi? Ya, supaya tidak ya, karena untuk melihat balan cairannya si pasien, gitu ya, keseimbangan cairannya. Jadi biasanya kita pasang kateter pada pasien dengan stroke. Tujuannya gitu supaya intake dan dengan outputnya balance seimbang sehingga dilakukan pemasangan kateter. Sedapat mungkin jangan memasang kateter tinggal. Cara ini telah ganti dengan kateterisasi keluar masuk setiap 4 sampai 6 jam gitu ya. Nah, ini kalau yang parah tetap dipasang yang tinggal gitu ya. Maksudnya indwelling kateter. Yang keempat, menempatkan posisi penderita dengan baik secepat mungkin ya. Penderita harus dibalik setiap jam dan latihan gerakan pasif setiap 2 jam. Ya, gerakan. Jadi tadi untuk mengembalikan latihan otot-otot ya itu perlu dilakukan tirah baring, miring kanan, miring kiri. Apalagi zaman sekarang rata-rata tempat tidur pasien itu sudah pakai digital ya, begitu pakai remote, miring kanan, miring kiri, atau yang sudah pakai listrik begitu ya, jadi diatur. Kalau dulu harus pakai papan kayu, miring kanan, miring kiri, sekarang sudah enggak. Kalian enggak terlalu berat, walaupun pasiennya gemuk begitu ya. Nah, kemudian ajarkan keluarga pasien untuk melakukan mobilisasi tadi yang kayak Bapak bilang. Kan Anda sudah belajar tentang apa nih ROM ya, ROM aktif maupun ROM pasif. Bagaimana pasien ajarin oposisi, fleksi, ekstensi, kakinya ditekukan kanan atas bawah begitu terus supaya aliran darahnya lancar begitu, mempercepat proses eh, darah ke jantung begitu ya. Dalam beberapa hari dianjurkan untuk dilakukan gerakan pasif. Ya, pasif itu yang membantu adalah saudara sebagai perawat maupun Anda mengajarkan kepada keluarga pasien yang eh, pengetahuannya baik. Gitu ya. Dalam beberapa hari dianjurkan untuk dilakukan gerakan pasif penuh sebanyak 50 kali per hari. Coba bayangkan, 50 kali per hari supaya tidak terjadi kontraktur. Ya, artinya ada kekakuan di dalam pembuluh darahnya. Ya, tindakan ini perlu untuk mencegah tekanan pada daerah tertentu dan untuk mencegah kontraktur, ya, terutama pada bagian bahu, siku, dan lengan kaki, gitu ya. Ini pada mata kaki terus diperhatikan baik-baik. Selanjutnya bahwa untuk penata laksanaan pasien TVI atau cerebrovascular accident atau stroke ini secepatnya pada terapi ini ya, golden period orang bilang namanya ya, bahwa ada waktu-waktu emas dalam penanganan pasien stroke ini ya, bahwa konsensus Amerika mengatakan 6 jam ya, konsensus Eropa mengatakan 1,5 jam, konsensus Asia mengatakan 12 jam. Nah, itu untuk waktu serangan hingga mendapatkan pengobatan maksimal ya. Yang pernah Bapak jelaskan sekilas di saudara-saudari waktu di kelas bahwa yang namanya ini waktu emasnya disebut golden periodnya di Amerika itu 6 jam supaya tidak terjadi keparahan pada pasien stroke itu 6 jam harus segera ditangani dari serangan pertama langsung ke rumah sakit itu segera ditangani. Kalau dibiarkan ya mencepatkan ketemu Tuhan Yesus begitu ya, bisa ketemu yang lain begitu ya, malaikat begitu. Konsensus Eropa 1,5 jam. Kalau di Eropa itu lebih cepat, ya, karena di sana tim ambulan gawat daruratnya itu lebih cepat. Kemudian konsensus Asia, ya salah satu di Indonesia itu 12 jam. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, tadi ada terapi umum, selanjutnya ada terapi khusus, di mana ditujukan untuk stroke pada therapeutic window atau golden period tersebut dengan obat anti agregat, ya, agregasi dan
neuroprotektan ya, untuk menghindari memproteksi gangguan persarapan ya. Obat anti agregasi yaitu golongan pentoxilin, thiolodopidin, lauheparin, teba. Ya, ini adalah obat-obat yang perlu diberikan pada pasien stroke. Pentoxifilin mempunyai 3 cara itu sebagai agregat, anti agregat ya. Jadi dia yang namanya anti agregat itu untuk menghancurkan trombus ya. Jadi yang sumbatan di pembuluh darah tersebut bisa menjadi encer begitu ya. Nah, itu penghancuran trombus-trombus ya, sumbatan di otak pembuluh darah di otak. Kemudian meningkatkan deformalitas eritrosit, ya, pembentukan eritrosit cepat, dan kemudian memperbaiki sirkulasi intracerebral, ya, bahwa ini untuk memperbaiki aliran ya, pembuluh darah di otak tersebut. Selanjutnya neuroprotektan, ya, ada obat piracetam. Makanya kalau Anda lihat di pengobatan-pengobatan, terapi-terapi penelaksanaan medis, dia tidak sering pasien stroke kasih piracetam ya. Nah, tujuannya untuk menstabilkan membran sel neuron di otak ya, neutrofil ya, di mana piracetam ini cara kerjanya dengan menaikkan CMPT-ATP dan meningkatkan sintesis glikogen. Kemudian ada nimodipin ya, golongan CA blocker ya, yang merintangi masuknya kalsium ke dalam sel. Contohnya nama nama obatnya Nimotop. Nah, kemudian cara kerja dengan merintangi masuknya CA ya, kalsium ke dalam sel dan memperbaiki perfusi jaringan otak. Ya. Kalsium ini kan salah satu elektrolit yang tinggi sehingga dihambat dulu supaya tidak eh, merusak perfusi jaringan otak begitu. Sitikolin, ya sitikolin ini nama-nama obat yang nggak asing ya kalau Anda sudah praktek di ruangan saraf itu orang dengan jantung dan sebagainya itu pasti ada dapat begini. Mencegah kerusakan sel otak ya. Nikolin ini cara kerja dengan menurunkan free fatty acid ya, membebaskan namanya asam lemak ya, menurunkan generasi radikal bebas dan biosintesa lecitin. Ya, lecitin itu yang diproduksi oleh apa nih, empedu begitu ya. Ekstrak ginkgo biloba itu ginkan ini untuk pasien stroke. Pengobatan konservatifnya pada percobaan vasodilator mampu meningkatkan aliran darah otak ya, tetapi belum terbukti demikian pada tubuh manusia. Begitu. Ada pengobatan alternatif seperti itu. Kemudian pembedahan, di mana pembedahan ya kan ada bedah saraf, ya. Nah, namanya ruang bedah kraniotomi dan sebagainya. Endarterektomi karotis dilakukan untuk memperbaiki peredaran darah otak. Penderita yang menjalani tindakan ini seringkali juga menderita beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular yang luas. Ya. Di mana tindakan ini dilakukan dengan anestesi umum sehingga saluran pernapasan dan kontrol ventilasi yang baik dapat dipertahankan. Selanjutnya itu kita memasuki ke askep, asuhan keperawatan ya, bahwa tetap Anda ini yang jadi ini ya masalah mahasiswa sekarang kalau praktek banyak di ruangan mahasiswanya daripada ke pasiennya ini. Kalian jangan seperti itu ya. Ini kadang banyak masukan dari si ruangan. Aduh, mahasiswa banyak duduk-duduk di apa eh, ruangan mahasiswa. Dikasih tempat ruangan mahasiswa, mereka hanya duduk. Datang, duduk, nunggu jam 2 pulang begitu. Enggak ke pasien. Pas diresponsi bingung. Bagaimana pemeriksaan fisik? Bagaimana Anda mengkaji pasien? Ini yang jangan sampai terjadi pada
kalian. Masih ada waktu lagi untuk perbaiki ya. Perubahan pada tingkat kesadaran, bagaimana Anda akan mengecek yang namanya GCS-nya ya, Glasgow Coma Scale-nya, bagaimana nilai kompos mentis itu berapa sampai berapa rentangnya, ya delirium yang bagaimana, koma yang bagaimana itu Anda harus kaji. Bagaimana cara mengkajinya ya, bagaimana bisa dapatkan nilai 15, 13, 12, 10, 8 atau maksimal Pak minimal 3 begitu ya. Ada atau tidaknya gerakan volunteer atau involunteer ekstremitas, tonus otot, postur tubuh dan posisi kepala, kekakuan atau fleksibilitas leher, kekakuan pada leher. Ya, ini harus dikaji pada pasien dengan stroke. Kaji juga pembukaan mata. Ya, Anda lihat pupil. Pupilnya ini apakah midriasis, miosis? Ya. Apa itu miosis? Pupilnya miosis. Apa itu miosis? Halo, Dian, Dedri, ada yang bisa jawab? Apa itu miosis? Apa itu midriasis? Bapak, meiosis adalah pengecilan pupil mata yang berlebihan secara tidak terkendali. Ya, artinya miosis itu artinya mengecil ya. Kalau Anda juga dikasih rangsang apa? Lampu senter HP kah, senter biasa, kalau saat di apa didekatkan itu akan terjadi miosis. Nah, kalau dijauhkan itu semakin membesar lagi. Tapi kalau membesar selamanya itu namanya sudah meninggal. Alias wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah mati itu pasien. Kalau pupilnya membesar, serangsangan cahaya kok dia membesar terus, berarti sudah meninggal itu pasien. Ya. Kemudian warna wajah dan ekstremitas, suhu dan kelembaban, kemudian kualitas dan frekuensi nadi, pernapasan, gas darah arteri sesuai indikasi, suhu tubuh dan tekanan arteri ini harus diperbaiki. Kemudian kemampuan untuk bicara ya dirangsang, distimulus, volume cairan yang diminum dan volume urin yang dikeluarkan setiap 24 jam. Ya artinya bahwa di sini harus Anda catat intake dan output dari yang masuk kepada pasien tersebut. Makanya ada obat apa nih? Furosemid kah, manitol atau lasik untuk cepat dikeluarkan apa nih? Cairannya di dalam tubuh begitu melalui urin. Diagnosis keperawatan yang muncul itu ada kerusakan mobilitas fisik, ada nyeri, ya, ada kurang perawatan diri, kerusakan komunikasi verbal, perubahan proses berpikir, ya, inkontinensia ataupun perubahan proses ya, di dalam keluarga. Ada juga bisa terjadi konstipasi ya, yang apa nih selama Bapak waktu praktek karena mungkin apa bukan karena lansia, ya. Pada pasien stroke itu kadang kita kasih obat fruktosa ya, selulosa itu karena pada pasien dengan stroke kurang tirah baring itu akan mengalami yang namanya sembelit, susah BAB begitu ya, susah BAB sehingga eh, kalau pasien stroke itu tidak boleh yang namanya BAB-nya BAB-nya itu mengejan. Kenapa? Karena kalau pasien stroke mengejan,
BAB-nya ya mengejan kalau bahasa Jawanya itu kalau mengejan itu membuat pembuluh darah tegang ya pecah juga. Makanya pada pasien dengan stroke itu kan dia apa tirah baring lama ya di tempat tidur lama sehingga gerakan peristaltik ususnya menurun. Dengan gerakan peristaltik ususnya menurun, dia susah BAB, bukan BAB-nya menjadi eh, susah. Nah, sehingga diberikan obat fruktosa, selulosa untuk mengencerkan BAB-nya. Begitu. Nah, salah satunya tadi tindakannya harus kita miring kanan, miring kiri supaya peristaltik usus kita atau bising usus kita itu normal. Nah, itu yang menggerakkan adanya BAB keluar ke bagian kolon sigmoid begitu. Apalagi pasiennya kurang minum lagi, ya sudah susah untuk BAB-nya seperti itu. Selanjutnya adalah renpra atau rencana keperawatannya. Nah, orang di rumah sakit namanya renpra ya. Ya, di sini ambulasi ROM ya, tujuannya tidak terjadi kaku, tidak terjadi atrofi ya. Kalau nggak dilatih seperti ini, lama kelamaan akan terjadi atrofi, pengecilan begitu ya. Kemudian ini intervensinya, mobilitas sendi ya. Biasanya kalau awal-awal saudara-saudari memberikan ROM aktif maupun pasif ya. Itu yang harus diajarkan. Oke, nanti ini bisa dibaca, nanti akan saya kirim ke Andini atau ke Dedri. Oke, sampai di sana atau di sini ada pertanyaan, silakan. Sesi tanya jawab Bapak buka. Waktu 15 menit lagi. Masih ada waktu untuk kita diskusi. Halo saudara-saudara, sebangsa setanah air, silakan bertanya. Halo, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kira Bapak, oh, ya. Ada Michael? ya, saya ingin bertanya sini, Mm-mm. apa ini? Terima kasih Bapak atas waktu. Mungkin saya agak bingung penjelasan tentang pengertian Bapak. Jadi, apakah penyebab stroke ini hanya melalui kerusakan suatu bagian pada otak atau ada sisi lain yang bisa menyebabkan stroke begitu, Pak? Terima Baik, kasih. baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus bahwa yang namanya
stroke ini bahwa kerusakan yang diakibatkan bisa langsung pembuluh darah itu pecah ataupun akibat dari penyakit lainnya. Penyakit lainnya itu berarti seperti pasien itu orang yang punya penyakit hipertensi, ya, ataupun penyakit diabetes mellitus. Ini yang menyebabkan eh, apa bisa terjadi stroke, begitu ya, penyakit komplikasi. Nah, ini akan mempermudah terjadinya stroke pada seseorang, begitu. Itu bahasa awamnya, bahasa singkatnya ya, bahasa yang mudah kita pahami. Begitu. Oke, Michael. Oke, terima kasih Ya, Bapak. ya. Ada yang lain? Ada yang lain mau bertanya? Ada Bapak. Ya, Rizky Sera, silakan. Bapak bisa diulang Kak yang tadi yang Bapak bilang kalau orang stroke tidak boleh mengejan itu kenapa Bapak? Ya, eh, kalau orang stroke itu ya pada saat BAB, mohon maaf ya, kalau buang air besar itu nggak boleh terlalu mengejan. Karena kalau mengejan itu membuat pembuluh darah itu pecah, ya, kan tegang, ya. Karena mengejan itu membuat tegangan semakin tinggi, pembuluh darah semakin parah, pecah, ya. Itu banyak nanti coba pasien stroke itu akan terjadi konstipasi atau sembelit. Lihat di literatur. Kemarin waktu Bapak praktek di ruang saraf RCM begitu. Kenapa kok semua pasien apa stroke itu ada terapinya obat fruktosa begitu ya, obat eh, supaya bisa BAB-nya lancar. Nah, ternyata saya baca di artikel-artikel, oh ternyata ini ya bahwa nggak boleh mengejar pada pasien stroke ini tadi. Kalau tegang, pembuluh darah bisa pecah, itu akan memperparah keadaan si pasien stroke tersebut, begitu. Ya. Fruktosan dikasih obatnya. Oke Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi nggak boleh kalau makanya orang yang stroke itu ada keluarga stroke di rumah juga kalau pasti akan sembelit, apalagi lansia. Jadi, itu suruh banyak makan buah pepaya begitu ya. Jangan kasih buah jambu ataupun buah salak. Itu malah tambah sembelit lagi begitu. Hmm. Ya, banyak seratnya, makan sayur-sayuran begitu ya, supaya proses BAB-nya itu akan lancar. Oke, ini referensinya Bapak juga masih banyak. Ini ya, yang kemarin ajarkan. Ada lagi yang lain? Ada Bapak. Ya, RS. Terima kasih Bapak atas kesempatan. Apa di sini mau bertanya Bapak? Baik, silakan. Bapak, apa orang stroke ini dia bisa sembuh total kah atau tidak Bapak? Ya, baik. Pertanyaan yang sering ditanyakan ya, ini pada orang pada umumnya bahwa stroke ini apa ya, termasuk penyakit yang bisa sembuh total ya. Ada juga yang hanya sebagian, tergantung jadi tingkat keparahannya, gitu ya. Kalau sempatannya parah, ya biasanya ada stroke ini apa, oh, nggak bisa sembuh total, mesti ada cedera atau kecacatan. Namun eh, ada juga kalau stroke iskemik ya, non hemorrhagic itu kena hipertensi kadang masih bisa disembuhkan, bisa total lagi kembali seperti itu, Ers ya. Ini mohon maaf juga bayang apa? Saya
kan sering ke Wamena juga nih, kayak minggu ini juga mau ke Wamena. Di Wamena sekarang juga peningkatan pasien stroke banyak ya, Ers ya. Ini harus apa? Saya mau kaji tuh, Pak. Apa pengaruh pola makan Benar. atau pengaruh apa itu sekarang itu kayak pola makannya banyak goreng-gorengan karena orang makan gorengan apa? Makan cepat tadi begitu. Jadi kadang dulu Wamena enggak kan banyak sayuran segar-segar, tapi semakin ke sini kok kemarin dari hasil riset kesehatan dasar banyak sekali masyarakat di situ juga stroke. Padahal kalau orang Jawa memang wajar karena biasanya karena hipertensi, karena suka makan manis-manis dan sebagainya, karena DM begitu. Karena bisa stroke uh, sekunder, penyakit sekunder yang karena hipertensi ataupun diabetesnya. Oke, ada yang lain lagi mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Halo? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa jawab juga kalau ke Bapak ya. Kalau yang belum puas, pertanyaannya dijawab. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari semua. Kita minggu depan masuk tentang bisa polio maupun katarak glukoma sudah belum ya kalian? Belum, Atau Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.